udah jelas kata Pak Lamsen. Yesus itu menyuruh membeli pedang untuk mengiris kuping, bukan mengiris bawang. Oke? Ya. Jelas. Deal Pak Nyuma? Iya, deal. Deal udah. Nah, berarti dia masuk ke dalam daftar pemberontak. Ya tanya lagi, kenapa harus diputus pedang kupingnya itu? Kenapa harus diputus kupingnya? Coba. Ya. Kenapa? Baca ke bawah. Kuping siapa sih itu, Pak Lamsen? Itu kuping siapa Kupingnya yang tentara Roma itu. Oh, tentara. Yang melakukan siapa Pak eksekutor? Yesus apa atau Muridnya. anak buahnya? Oh, muridnya. Yang merintah siapa? Yesus. Tidak. Oh, nggak ada yang perintah. Tidak ada. Yesus fungsinya apa waktu itu, Pak? Kita baca ya. Salah seorang dari mereka yang ada di benar. Alkitab kita tanya, jangan tanya saya. Alkitab menjawab. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya. Berarti yang berarti bukan murid Yesus barangkali ini. Yang pro Yesus. Lalu meletakkannya kepada hamba imam besar hingga putus telinganya. Berarti hamba imam besar. Kata Yesus kepada mereka, sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruskah dengan apa yang tertulis dalam kitab suci? Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda. Jadi artinya Yesus melengketkan kembali kuping itu. Dilengketkan kembali kuping itu. Artinya pedang itu tidak boleh digunakan untuk berperang. Ya. Itu kuping itu, Pak. Itu waktu ngiris kuping itu menurut Pak Lamsen setelah ngiris kuping nggak ada yang bawa ke rumah sakit? Nggak tahu karena Alkitab tidak mengajarkan. Pertanyaanmu tidak ada di ajaran Alkitab. Jadi Yesus sebagai pemberontak memang mengajarkan kepada muridnya. Tapi udah sembuh. Ditempelkan lagi. Dia katakan bahwa semua seteruku yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Sebagai pemberontak dia mengatakan itu. Cuman karena pasukan Yesus lebih sedikit daripada pasukan tentara Romawi, maka Yesus kembali mengurungkan niatnya. Itu loh Pak Lamsen. Karena sejatinya Mesias yang ditunggu oleh Bani Israel, Pak Lamsen, itu memang harus seperti Musa, seperti Salomo. Tapi ternyata Yesus tidak mampu seperti itu, Pak Lamsen. Apakah kamu tidak bodoh? Malu menunjukkan kebodohanmu, Brunda? Apa kamu tidak malu menunjukkan kebodohanmu membaca Alkitab? Lah Yesus sekiranya Yesus itu puluhan tahun di sana mengusung kekuatan, maka dia akan mempraktekkan dalil-dalil itu. Jangan kau menyangka Pak Lamsen. Yesus sudah katakan, Lamsen, jangan kau menyangka aku datang membawa damai. Lamsen. Pak Lamsen, Yesus sendiri yang mengatakan, wahai Lamsen, jangan kau menyangka aku datang membawa damai. Lamsen, aku datang membawa pedang. Jadi kamu jangan melintir lidah. Yesus hanya punya kesempatan 3 tahun lebih. Coba lama. Wow. Pak Lamsen, apa lawan kata damai Pak Lamsen? Tidak tahu, itu di ajaran Alkitab, tidak ada di ajaran Alkitab. Lawan damai itu kacau, Pak. Ya. Jadi Yesus datang dengan membawa kekacauan. Dan terbukti kok Bang Handi, kemana-mana orang Kristen ini menjajah pastinya. Ya kan? Ya. Belanda, ya, Katolik masuk ke sini, Kristen masuk ke sini kayak mana? Mengajarkan orang supaya terjadi huru-hara. Masa agama seperti itu? Masa ajaran agama? Oh, Anda ingin mencuci tangan setelah membunuh, kemudian Anda cuci tangan lalu lantas mengatakan, masa ada agama mengajarkan begitu? Anda lupa? Hah? Bagaimana penjajah masuk ke Indonesia? Lupa nggak Anda? Sok suci Anda ini, gak punya malu. Lamsen, mau nanya boleh gak? Bentar, jangan dulu. Enggak, tanya dulu si Brundamu itu. Dia berbicara menunjukkan kebodohannya, tidak malu dia. Begini Pak Lamsen ya, tadi semua yang dikatakan Bang Juma itu ayatnya ada di Bible loh. Ada ayatnya, tapi menunjukkan kebodohan si Brunda. Apanya yang bodoh? Tinta emas menorehkan sejarah di atas muka bumi ini. Contoh.
harus tenang ya. Contoh harus tenang ya, supaya ketahuan. Apa kebutuhan pula si Buddha, tenang? Yang menjajah 3 abad lebih siapa? Kita buka ayat Sok-sok tadi yang suci. mengatakan bahwa bunuh jadi di hadapan. Di mana tertulis bunda? Kita buka bersama. Mau Anda pelintir seperti apapun, prakteknya di lapangan begitu. Kita baca bersama. Kalau kamu tidak berani buka, berarti kamu Berapa itu? Sekarang kalian sosokan ngajarkan kasih karena negara ini udah Saya merdeka. tidak tahu. Saya hanya baca. Jadi si Gurunda ini menunjukkan kebodohannya. Kalau berani coba buka ayatnya mana tadi? Coba buka kalau berani kamu. Berapa itu buka itu? Kamu tahu ayatnya aja nggak tahu. Kayak mana kamu bisa paham kitabmu sendiri? Saya tidak tahu. Saya tahu. Saya tidak tahu tapi Saya langsung kusebut Lukas 19 ayat 27. Lah kamu ngerti ayatnya saja enggak? Gimana kamu bisa paham kitab lo? ayatnya. Aduh, giliran ditunjukin pasti ngomongnya baca satu perikop. Buka ayatnya. Yang tunjukin saya. Buka ayatnya. Baca satu perikop kata dia. Ya itu dibaca tuh. Laskar dibacakan. Baca mana? Atau Pak langsung Mana baca. tulis? Berapa? Ayat berapa? Berapa Pak? Bagaimana tadi tuh? Mana di Bawa mana? mereka kemari. Lukas 19 ya, nomor 27. Jangan bilang ayat deh, jangan bilang ayat. Lukas 19 nomor 27. Jangan bilang ayat karena ayat itu hanya ada dari Al-Qur'an. 19 jangan nomor bilang ayat ya. 27. Lukas 19 nomor 27. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Maksudnya itu apa? Maksudnya itu apa tuh ayat? Maksudnya. Maksudnya apa tuh Tuan langsung? Siapa Gurunda bodoh? Maksud Ini perkataan siapa Gurunda bodoh? Kira itu Pak langsung. Tahu kamu? Jawab. Makanya kamu tidak malu menunjukkan kebodohanmu, Gurunda bodoh. Ini perkataan siapa? katanya kalau tinta katanya sih Stoplah sampai sini. kalau di kitabmu katanya sih kalau warna merah Kualitas Gurunda. kalau warna merah katanya ucapan Yesus. Nah, sekarang di kitabmu itu warna merah. Terus kamu tanya lagi sama aku, itu ucapan siapa? Itu namanya Anda sudah ke pojok. Gimana tuh? Makanya ketahuan bodoh itu kamu tidak membaca dari atas Gurunda bodoh. Kok dari atas pula? Kan tadi kamu tanya, itu kata siapa? Nah, tinta merah. Kalau tinta merah berarti perkataan Yesus. Ngapain kau tanya lagi? Tinta merah. Kok tinta merah? Baca dari atas lah. Kan Kalau ayat kamu orang pintar. 27. Kan ayat 27 itu tinta merah. Loh, tinta merah. Iya. Gimana? Tapi ini perkataan siapa kata Yesus ini? Berarti itu perkataan Yesus. Perkataan Yesus menunjuk siapa? Ya, itu dia katakan, dia datang perintahkan Jadi kami itu, siapapun inilah, ya, kami siapapun, berusaha siapapun yang Ya. tidak mau Yesus menjadi rajanya ya harus dibawa ke depannya Yesus, dibunuh di hadapan Lo goblok Yesus. itu. Kamu tidak mau baca dari atas, goblok. Ngapain saya baca dari atas? Tadi Al-Baqarah ayat 61 kamu baca dari atas nggak? Kamu bodoh. Sekarang saya tanya, Al-Baqarah ayat 61 tadi kamu baca dari atas nggak? Caranya seperti itu. Ya, Kamu giliran kemana-mana. giliran terjemahan Al-Qur'an kamu hebat, Lamsen. Giliran kitabmu kamu Inilah nangis. hebatnya kamu, Gurunda. Giliran ditanya Oke. kitabmu langsung Kamu tidak mau baca dari nangis. atas, istirahat. Ayat Oke, 27 istirahat. dibacakan. Itu kata siapa? Dikatakan tinta merah. Baca dari atas. Nanti ketika dibaca dari atas, baca dari bawah. Tapi sudah Dibaca tahu. dari bawah, baca dari samping. Tahu. Itu aja Si terus Gurunda kerjamu. ini. Jadi intinya begini, Lamsen, kesimpulannya begini. Ya. Kalian Kristen itu memang bukan pengikut Yesus. Yesus dan Bani Israel lagi menggalang kekuatan memang pada masa itu untuk melawan penjajah kekaisaran. Ngerti? Tapi mereka Kenapa lari kamu, Gurunda bodoh? tapi Yesus itu tidak punya kekuatan untuk mengusir penjajah. Ngerti Saya enggak? tidak mau dengar omonganmu, Gurunda. Nah, pertanyaan terakhir, siapa yang berhasil membebaskan Yerusalem dari tekanan kekaisaran Romawi? Ayo, siapa? Bagi ayatnya, Adik, bagi ayatnya. adik. Mas Roni, bagi Inilah. ayatnya. Siapa? Nah, saya baca dulu ya, nanti supaya Ayatnya, ketahuan Mas bodoh Roni. si Gurunda ini ya. Saya baca ya.
supaya ketahuan bodohnya si kurunda ini ya. Bacakan ayatnya, Mas Rahim. Saya baca dari atas ya. Andi, Ya, baca. saya Silakan. tidak mau dengar kata-kata si kurunda bodoh itu. Ya, Ayat silakan baca, 11. Pak. Nah, judulnya perumpamaan tentang uang mina ya. Wis. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Wis. Sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Wis. Ayat 12, maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ. Dan setelah itu baru kembali. Ingat, ini perumpamaan. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Ini perumpamaan. Ingat ya. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia. Membenci yang tadi, yang diangkatnya tuh. Lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Apakah ini Yesus? Kan bukan. Ini kan cerita Yesus kepada seorang perumpamaan. Ada orang katanya ya, entah siapa tuh. Dan terjadilah ketika ia kembali setelah ia dinobatkan menjadi raja. Ini bukan Yesus, ini cerita Yesus, ini perumpamaan Yesus ini. Ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Ini perumpamaan ya. Raja itu pun perumpamaan. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Ini perumpamaan ya. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Kata perumpamaan itu ya. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan. Ini Tuan ini bukan Yesus dulu. Ini dalam perumpamaan. Aku telah menyimpannya dalam segala sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuan. Karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh. Dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Tuan itu bukan Yesus. Itu perumpamaan. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat. Ini kata Tuan itu. Bukan Yesus. Aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras. Yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh. Dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, kata Tuhan itu loh, ambillah mina yang satu ini daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuhan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawab Tuhan itu, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi, semua seteruku, seteru Tuhan ini, bukan seteru Yesus, yang tidak suka akan aku menjadi raja. Tuhan itu bukan Yesus. Bawalah mereka itu kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Ini Tuhan itu, Tuhan yang Tuhan hayalan itu, Tuhan hayalan, bukan orang sebenarnya. Ini perumpamaan. Ini perumpamaan Yesus, perkataan Yesus ini. Jadi gobloknya si Juma itu ketahuan dari sini. Oh, jadi ini perumpamaan. Bentar Bang Andi, boleh ikut bicara Bang Andi? Boleh Bang, boleh. Di sini saya melihat nampak gobloknya Pak Lamsenai Bahu tidak mau membaca ayat 11-nya. Di ayat 11-nya itu kita baca, untuk mereka yang mendengar dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera datang. Nah sebenarnya kalau kita lihat di ayat 11 ini, Yesus ini sudah mimpi untuk jadi raja. Ya, ini Yesus sudah mimpi jadi raja. Seandainya dia jadi raja akan seperti itulah kelakuannya. Itu saja. Ngobet. Pak kita. Halo. Lanjut, Ade. Ya, jadi dilihat dari ayat 11 itu udah ketahuan loh. Dibaca dari ayat 11 itu. Jangan diteruskan, Untuk Bang. mereka yang mendengarkan dia di situ, ya silakan dulu. Jangan diteruskan ke ayat berikutnya karena nanti di bawah itu ada maling keledai, kasihan. Iya, jadi kan jelas nih, untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan.
Lamsen dibuka mute-nya, Pak. Mute kali. Jangan dipaksakan. Nanti keledai, nanti ada keledai. Jangan dipaksa, terus jangan dipersulit. Jadi disimpulkan tadi bahwa ya pertama itu Yesus terhitung dalam jajaran pemberontak. Pertama, pedangnya untuk iris bawang, kemudian dialihkan kepada ngiris kuping. Itu loh, itu intinya. Artinya adalah ini ada keanehan di sini begitu. Yang pasti dia sudah akui Yesus memang pemberontak, kata dia tadi. Yesus diakui perintahkan muridnya beli pedang. Udah diakui tadi. Nah, kalau di pemerintahan yang sah ada pemberontak. Datang dia tuh, kaget saya. Kalau di dalam Bagaimana tadi? Saya dalam nggak pemerintahan yang sah ada pemberontak, itu kan pemberontak identik dengan teroris, kan gitu ya. Ngomongnya si Gurunda ini. Mas si Gurunda kok ngomong seperti itu, heran saya. Kenapa terlalu ada penipuan, lah? Pemberontak itu identik dengan teroris. Ya, makanya kenapa orang-orang ini pada percaya kepada Gurunda yang selalu merubah-rubah kata-kata ya? Tidak ada yang merubah kata di situ, Tuan Lamsen. Anda yang mencoba untuk menyembunyikan apa yang ada di dalam kitab Anda, gitu loh. Merubah-rubah kata orang. Dengarkan. Sampai kepada adanya pemberontakan yang terjadi pada masa itu, sehingga ada terjadi penyaliban. Itu akibat apa? Karena adanya pemberontak. Kalau mengatakan bahwa ayat 27 ini kamu bilang Yesus yang berkata seperti itu. Iya, Yesus itu mengumpamakan dirinya sebagai seorang raja. Itu mimpinya Yesus. Yesus ingin menjadikan dirinya sebagai raja. Itu tadi sudah dibacakan dalilnya kok. Di ayatnya tadi sudah ada kok di 11 sebagai ayat pengantar. Coba Anda lihat di ayat 11-nya sebagai pengantarnya tuh. Yesus menceritakan tentang sesuatu perumpamaan yang diidentikan untuk dirinya. Di mana tuh? Loh, bukan. Bukan apa? Makanya apa? Mengedit. Coba Anda baca ayat 11-nya, saya ingin dengar. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ. Banyak orang di situ mendengar Yesus kan di sekeliling Yesus. Terus? Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Perkataannya dengan suatu perumpamaan. Nah, sebab ia sudah lanjut. Dan? Sebab ia sudah dekat Yerusalem. Nah, Dan terus? mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Nah, siapa yang dimaksud di situ? Yang mana? Itu. Siapa yang jadi rajanya? Siapa yang mau jadi raja nanti di situ? Kerajaan Allah ya Yesus lah kerajaan Allah. Nah, bagaimana Anda bisa membantah? Kerajaan Allah dengan kerajaan dunia Siapa beda. yang tidak mau menjadi rajanya? Apa perintah Yesus? Ayo. Makanya sambung ke bawah. Nangis kan giliran ditanya, sambung ke bawah. Kerjanya cuma nangis dari tadi. Sambung ke bawah. Ya udah disambung. Yesus itu mengambil sebuah perumpamaan, dan perumpamaan itu Yesus inginkan terjadi pada dirinya. Ayo, sampai Yesus dengan tanpa merasa bersalah memerintahkan anggotanya untuk mengambil milik orang lain karena merasa dirinya adalah penguasa. Itu ciri-ciri pemberontak itu begitu. Ayo, oke, mana lagi? Jadi kamu Gurunda, karena kamu pintar ngomong, dipercaya orang, tapi tidak mempan kepada saya. Nah, itu dalil ada di kitab Anda. Gimana sih? Dalil bukan. Kamu pelintir artinya. Apa yang Kamu saya artikan. pelintir? Anda yang memelintir kitab Anda sendiri. Ya, pelintir lah. Siapa yang ingin menjadi raja? Jawab. Bukan seperti itu maksud ajaran Alkitab kami. Jadi kamu bilang Yesus pencuri, bisa. Ya, saya membaca dalil. Anda berasumsi. Jadi saya berdalil, Anda berdalih. Beda dong. Beda kelas dong. Jadi saya akui memang hebatnya Gurunda ini. Oh, saya hebat karena saya berdasar dalil. Anda tidak hebat karena Anda berdasarkan iman. Anda berdalih. Bedanya berdalih dengan berdalil itu ada, Tuan Lamsen. Yesus berzina, Yesus tidak tersalib. Ya kita akui lah itu hebatnya kamu itu. Nah, larinya ke salib. Padahal ini berbicara mengenai mimpinya Yesus. Dia memberikan dirinya sebagai perumpamaan. Saya akui kamu itu Ayo. adalah Gurunda
yang hebat. Tapi Lalu kemudian di ayat-ayat selanjutnya Yesus memerintahkan pasukannya, muridnya untuk mengambil keledai milik orang. Ayo. Iya. Kenapa Yesus? Kamu hanya Saya tanya sama Anda, kenapa Yesus memerintahkan muridnya mengambil keledai orang? Kenapa? Tidak perlu kamu ajari saya lagi. Karena saya sudah tahu mutu kamu itu. Inilah gerunda. Seperti inilah mutu gerunda. Ya, Diakui orang-orang ya. banyak. Saya berdalil. Orang-orang banyak kamu. Anda berdalih. Menipu kamu. Anda berasumsi. Anda nipu. Saya tidak berbagi. Coba, Saya tahu ajaran Alkitab saya. apanya yang Anda tahu? Ajaran Alkitab saya kamu. Oke, apanya yang Anda tahu dari kitab Anda? Anda membacakan satu perikop dari ayat pertama. Anda lupa di ayat 11-nya tadi. Bahwa itu adalah perumpamaan yang Yesus identikkan kepada dirinya. Merujuk kepada dirinya sebagai raja. Dibaca ayat 38. Benar, dengarkan. Dibaca ayat 38. Kalau ini ayat itu bukan untuk Yesus. Tampilkan ayat, Laskar. Dengarkan di ayat Tampilkan ayat. 38. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Nah, berarti kan Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Nah, berarti Jadi kan memang semua perumpamaan untuk yang dikatakan Yesus. itu untuk dirinya, kembali kepada dirinya. Kenapa Pak Lamsenai bau menyangkal? Kamu tahu, inilah yang disalahpahami oleh orang Roma, dan dasarkan inilah dia melaporkan kepada tentara Roma bahwa Yesus itu pemberontak. Padahal maksud Yesus bukan kerajaan dunia, kerajaan kasih. Dialah rajanya. Kalau memang yang dimaksud adalah kerajaan dunia, kerajaan kasih, Kasino Indro. dia diperlakukan sebagai raja. Berdasarkan apa dia melaporkan Yesus supaya disalib? Kamu tidak tahu baca asal usulnya ceritanya apa? Lamsenai bahu. Kalau benar-benar, Lamsenai bahu. Kalau memang itu bukan kerajaan di dunia, kenapa ketika Yesus masuk Yerusalem diperlakukan sebagai raja? Sehingga ketika dia masuk ke Yerusalem, ya ranting-ranting dibentangkan, dikasih alas, gitu loh. Kenapa seperti itu kalau dia bukan raja? Maka dibaca ayat itu seluruhnya satu bab. Memang dia adalah raja. Dengarkan dulu. Kalau kamu menjelaskan iya seperti itu, dengarkan dulu. Kenapa? Saya karena membaca seluruh dari satu pasal. Tapi bacanya kamu bodoh. Saya tahu. Cara bacanya. Mulai dari ayat 19. Kamu rangka-rangka. Rasanya ketika dia masuk ke Yerusalem, keledai itu dialasi kain, jalan-jalannya dikasih ranting-ranting, diperlakukan sebagai seorang raja. Maka di ayat 38-nya dikatakan, kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Itu dia. Makanya perumpamaan Yesus itu kembali kepada dirinya, bahwa seandainya dia nanti yang menjadi raja, akan menjadi raja yang kejam. Maka sesuai dengan apa yang dia katakan, jangan kamu sangka aku datang sebabnya kamu tidak bisa masuk Kristen. aku datang untuk membawa pedang. Saya oke lah, saya terima itu. Itulah sebabnya kamu tidak bisa mengikuti Yesus Kristus. Kamu tidak bisa jadi Kristen karena kamu merasa Nangis. Siapa bilang kamu itu pengikut Yesus? Siapa bilang kamu itu pengikut Yesus? Kamu tidak tahu bahwa sebenarnya apa? Aduh. Kenapa Yesus disalib? Kamu tidak tahu apa alasannya disalibkan Yesus itu. Kenapa kamu tidak tahu? Tidak. Laporannya apa kepada tentara Roma? Apa Alasannya apa, dilaporkan? Pak? Alasannya apa? Alasannya Ya. penistaan agama. Karena dia Siapa? Ya penista siapa? benar. Karena Yesus itu dikatakan orang, dia adalah raja orang Yahudi. Maka di atas inilah raja orang Yahudi. Ya kan? Padahal bukan Karena raja. itulah dia sebabnya disalibkan. Baca dulu dari awal ceritanya itu apa sebabnya Oh. disalibkan. Karena Jadi laporannya dituju. kepada tentara Roma. Inilah Jadi nanti dituju. menjadi pengganti Roma, memberontak untuk mendirikan satu kerajaan lagi. Melawan Jadi tentara itu Roma. raja. Makanya, Berdali terus. Bukan raja gitu. ya, Dali terus. Tuan Lamse ngarang bebas. susah dengan orang yang tidak paham Alkitab. Lah, kamu paham pakai apa, Tuan Lamsen? Memang dia adalah raja orang Yahudi. Raja apa Yesus itu? Raja di mana? Di mana kerajaannya? Kerajaan kasih, surga, kerajaan surga. Dia. Jadi itulah kamu yang tidak paham. Orang Kerajaan Yahudi, kasih. Orang Roma tidak paham. Orang Yahudi pun tidak paham. Maka dia disalibkan gara-gara itu. Jadi Baca Yesus Alkitab bukan dengan kerajaan baik. bangsa ya. Paham. Langsung gitu. Jadi jangan jadul. Nanti bersadih. Balansan. Oh, Jadul, kusandi, tunggu dulu.
Islam ini dan orang Yahudi itu tidak mengerti kerajaan mana, makanya diketawain, makanya Yesus ditangkap, dia laporan kepada tentara Roma, ke kerajaan Roma. Iya. Ini Yesus ini mau berontak, mau bikin kerajaan. Orang Yahudi malu, dia jadi raja orang Yahudi karena tidak paham dia. Kalau Jadi, kerajaannya itu nanti saya mau ngomong di alam gaib, jangan kenapa Yesus ke dunia? mereka kepada tentara Eh, Roma. Maka dia dihitung. Kalau kerajaannya itu ada di surga, harusnya Yesus itu ke surga aja, ngapain ke dunia? Menista agama. Dia dilaporkan menista agama. Makanya dari mana saya tahu ini? Karena saya membaca Alkitab, bukan diajarkan oleh orang. Baca gospel, Ya, bukan jadi, baca Alkitab, kamu ada sendiri, aja. Oke, baca gospel lah kan goblok. Nah, gitu dong. Gospel lah. Jadi kenapa itu saya tahu? Karena saya baca dengan utuh. Oh, Jadi gitu. orang Yahudi itu marah karena Yesus itu dianggap jadi raja. Dia pikir raja dunia. Pak Lam Lalu baca Yesus utuh. Baca utuh. itu dilihat menista agama. Oh. Maka dia dilaporkan kepada tentara Roma. Oh, Iya, Pak gitu. Lamson. Mereka katakan, oh ini Yesus ini mau Ini bikin Yesus jadi ini pusat kerajaan. kerajaannya Pak Lamson. Nah, Pak jadi Lamson, mereka Yesus malu. ini Itu Yesus cerita dari kerajaannya. Alkitab. Jadi kamu Kerajaannya ketahuilah fakta bahwa positif. Yesus itu- Kerajaannya. ngomong dulu Sandi, Kerajaannya. saya masih ngomong. Bu Sandi, Buset, saya banyak masih banget. ngomong, kamu ngomong terus. Ah, Kepanjangan jadi Pak Lamson. itulah sebabnya dia disalibkan. Ya, oke. Ya. Tapi kalau Isa disalibkan tidak tahu apa sebabnya. Terima kasih. Ya. Ini Yesus ini kerajaannya fiktif atau fakta? Loh, di dunia fiktif lah gak kelihatan raja. Kerajaan rohani. Orang Oke, yang baik. tidak Iya, dengerin dulu. Dengerin dulu. Makanya bisa laporkan. Iya. Gimana sih kamu itu? Kamu tidak mengerti sama dengan orang Yahudi tidak mengerti. Ya. Apakah Ternyata kerajaan fiktif fiktif. ini bisa dibuktikan? Kerajaan fiktif ini bisa dibuktikan sehingga Yesus mati disalib? Bisa dibuktikan fiktif ini, Pak Lamson? Karena kerajaannya fiktif, maka penyalibannya juga fiktif. Kenapa orang Yahudi menolak dia raja? Ya, Ya karena dia bukan raja. dulu dengar Orang fiktif dengar kok. dulu Grunda bodoh ah. Dengarkan. Dia itu ditolak orang Yahudi sebagai rajanya karena dia tidak punya istana, dia tidak punya tentara. Iya berarti Masyarakat ini bisa melepaskan berarti dia dari menghayal. Gimana mau jadi raja kalau tidak ada kerajaan? Malulah orang Kerajaan Yahudi, kayangan, jangan kerajaan ngomong. kayangan. Kerajaan fiktif. Jangan ngomong dulu, jangan ngomong dulu. Dengarkan dulu Jangan saya. marah. Kalau kerajaan Saya Yesus sekarang, itu kerajaan saya tahu fiktif, dari maka Alkitab. ada nubuatan yang Saya gagal tahu dari Alkitab. dipenuhi malam sana yang jauh. Oh, Karena di iya, dalam iya. Daniel 9 ayat 24 di situ dinubuatkan bahwa Yesus akan memulihkan Yerusalem. Tuh tengok tuh di dalam Daniel tuh. Ya, Daniel 9 ayat Jadi 24 Islam 25. itu tidak paham Alkitab. Ya, nangis lagi padahal ada yang tidak paham Alkitab. Tuan Lamsen. Gospel itu kamu pahami hanya membaca terjemahan. Kami juga Islam membaca kitabmu dengan begitu. Jadi Islam ini Bedanya kamu membaca kitabmu dengan iman. Kami membaca kitabmu dengan ilmu. bacalah Alkitab dan Itu ajarkan bedanya. kepada saya. Jangan Alkitab saya. Bedanya Kalau saya, gitu. jangan Alkitab saya. Ya. Aja kalau Pak Lamson. Kalau Islam agama damai adalah tidak membacakan kitab orang lain dan Kita membedakan sekolahkan dulu ini bentar. orang lain. Jadi Pak supaya Lamson. damai di Indonesia ini. Yang bikin kacau Pak Lamson, adalah ya udah. Pak Lamson. Yang bikin kacau adalah kitabmu ke Islam-Islaman. Itu yang bikin kacau. Coba kitabmu ke Yunani-Yunanian. Amanlah kita. Ya, kalau kitabmu itu ke Yunani-Yunanian, tidak akan ada debat begini gitu loh. Belajarlah. Tapi karena kitabmu ke Islam-Islaman, makanya kita berdebat begitu Tuan Lamsen. Jangan mengajarkan Alkitab. Kamu itu jangan mengajarkan Alkitab. Namanya aja ngambil dari Al-Quran, Alkitab. Gimana tidak ribut? Coba kau sebut dengan Biblos Alkitab. atau buku. Bukan Islam. Nah, maka tidak akan pernah ada debat. Islam mengajarkan Al-Quran. Jadi yang bikin kacau adalah Islam. Yang bikin kacau itu kalian. Yang salah. Yang bikin Ya, kacau itu kalian. Nggak mengajarkan.
Yang sopan adalah ajarkan Al-Qur'anmu, itu yang sopan. Jangan ajarkan Alkitab kami. Itu Yang sopan. bikin Saya kacau, mengajarkan yang Alkitab bikin saya, kacau itu sopan. kitabmu. Ya, kalau kamu Niru-niru, masih Islam, niru-niru tidak buku cocok Islam, mengajarkan Alkitab, niru-niru kitabnya ajarkan umat Al-Qur'an. Islam Saya gitu. bisa juga masuk Islam kalau kamu mampu mengajarkan, meyakinkan Oh, saya ke Islam Al-Qur'an. tidak butuh Jangan orang yang mati mengajarkan akal. Alkitab kami. Islam Oleh tidak karena butuh itu, orang ajarkan yang tidak Al-Qur'an dengan menggunakan baik. akal, Kamu tidak paham Al-Qur'an, Lamsen, kamu juga coba Lamsen. menggunakan Alkitab. Islam Jadi itu Islam tidak sekarang itu butuh sudah orang kacau. yang Di tidak masjid berakal bukan Quran kayak yang dibahas, Anda yang dibahas adalah gitu. Alkitab. Yang Bagaimana itu dibutuhkan sudah Islam kembali itu Dia adalah sudah orang kembali yang di menggunakan masjid yang akal diajarkan adalah sehat. ajaran Alkitab. Sementara Anda Jadi tidak Imam berakal Cuma ini gitu. tidak pernah mengajarkan Al-Quran lagi. Anda Dia tidak mengajarkan Alkitab. berakal dan Dia Anda sudah tidak kembali punya dunia ini kacau malu. balau. Makanya Bagaimana mungkin terjadi mau keributan masuk di Indonesia Islam? sampai ketangkap dikaji. Sementara yang mendapat Karena hidayah itu jawaban adalah orang hanya yang punya menjawab malu, orang yang menjadi berilmu, penista. Jadi orang semua yang ini menggunakan dari akal ini, sehat. ini selalu Sementara mengajarkan Alkitab, tidak pernah lagi Pak mengajarkan Al-Quran, Lamsen karena tidak berani. bisa Kalau gitu ketahuan nanti Al-Quran nggak ya. salah, Pak. mabuk dia Pak Lamsen, nanti. nanti Bapak, Oleh nanti karena haruskan itu, nafas, Bapak saya jangan ngomong. tidak mau diajari oleh Islam tentang Alkitab. Saya mau diajari kalau tentang Al-Quran. Saya tidak mau diajari oleh Islam tentang Alkitab. Saya mau diajari oleh Islam tentang Al-Quran. Jangan Alkitab. Sudah gila Jadi nih saya orang. tahu Islam sekarang sudah kembali. Dia mengajarkan Alkitab, diajarkan tidak tahu lagi Alkitab. Biarkan dia. Alkitab tidak pernah lagi mengajarkan Al-Quran. Yang tahu hanya mengajarkan Alkitab. Apa sudah terbalik dunia, dia sudah gila semua di masjid. Oke. Kembali ke topik, kembali ke topik, Pak Lamsen naik bahu. Kembali ke topik. Pak Lamsen tadi dari awal Pak Lamsen mengatakan gini, Tuhan mengutus Tuhan. Ada berapa Tuhan Pak Lamsen? Makanya saya selalu berkata kepada kamu, jangan tanyakan kepada saya ajaran yang tidak diajarkan Alkitab. Tidak bisa dijawab. Tadi kan Bapak sendiri kan mengatakan Tuhan mengutus Tuhan. Kan Yesus mengatakan, akulah dia, dialah aku. Jadi Tuhan mengutus Tuhan kan gitu. Ada berapa Saya Tuhan? sudah katakan, tentang Tuhan kami itu tidak ada otak dan logika manusia yang mampu memahaminya. Jangan dipaksakan. Termasuk Saya juga Al-Quran. Karena mengerti. tidak masuk akal. Saya tidak mengerti. Karena tidak masuk akal. Saya tidak Kalau mengerti. Pak La- Yang kalau Pak saya Lamsen ngerti nggak adalah ngerti. Allah Subhanahu wa taala itu esa satu, tangannya dua, itu saya ngerti. Tangan dua-duanya. Saya Hey. ngerti. Ah, tidak Betul, kasih dia. Tuhan kami saya Ada tidak tahu. dampak kita, ada dampak kita. Saya tidak tahu, Andi, saya tidak bisa jawab itu, Andi. Ya, Gus Andi. Iya, iya. Andi Selebes. Kalau- Saya kalau Pak tidak Lamsen- tahu Tuhan saya itu. Kalau Pak Lamsen nggak tahu, kenapa Pak Lamsen tahu kalau Tuhan mengutus Tuhan? Dari mana Pak Lamsen dapat ilmunya? Pak Lamsen itu tahunya Tuhan pinjam bisa cukur. Kalau Pak Lamsen nggak tahu, ilmunya dari mana? Pak Lamsen mengatakan Tuhan mengutus Tuhan Tuhan. mengatakan, siapa yang melihat saya, melihat Bapa di surga. Siapa yang percaya kepada saya, sudah percaya kepada surga. Artinya, aku di dalam dia, di dalam aku. Artinya, aku adalah dia, dialah aku. Kata dia. Jadi, Jadi Dia kalau mengutus Tuhan dia. mengutus Tuhan, ada berapa Tuhan Pak Lamsen? tidak tahu. Karena Alkitab saya mengatakan tidak ada hitungan itu. Tidak ada. Tapi menurut Pak Lamsen, Tuhannya Pak Lamsen satu apa dua Pak? Kamu jangan percaya kepada saya. Saya salah terus kalau ngomong saya. Kita harus percaya kepada Alkitab. Kalau saya, Kalau menurut tanya menurut Alkitab lah. Bible, kalau menurut Bible ada berapa Tuhan? Tidak pernah dihitungkan itu. Tidak pernah diajarkan itu. Tidak. Tidak. Oh, jadi Karena nggak- Alkitab Bapak, saya mengajarkan tentang kasih Tuhan. Bukan Jadi mengajarkan sampai- tentang Tuhan. Tidak mengajarkan. Saya tidak mengerti. Jadi sampai detik ini Bible nggak pernah menerangkan ada berapa Tuhan. Tidak menjelaskan. Tidak Tidak pantas. menjelaskan. Iya. Pantas, makanya itulah Tuhan kami. Iya, Tidak iya, bisa iya, dimengerti iya. oleh manusia. Tidak Ajaib, sampai dengan ya. Allah SWT. Esa tangannya dua ke ada dua-duanya. Ajaib ya Pak Lamsennya Tuhan Pak. Beda lah. Ajaib ya, Tuhan kami ajaib, tidak tahu. Tidak tahu. ajaib, ajaib ya. Ajaib. Ajaib. Tuhan kami itu Benar, ajaib. Tidak tahu tangannya berapa. Tidak tahu kakinya berapa. Tidak tahu. Punya kaki kah? Ini- Punya tangan kah? Tidak Apa tahu. benar? Karena Apa benarnya? Tuhan kami Apa itu benar? adalah Es. Pak Lamsen, Hah? apa benar Tuhannya Pak Lamsen keturunan pesina? Loh, dia lahir melalui Maria, keturunan pezina. Iya, iya, iya. Benar. iya. Karena dunia ini memang dosa semua. Tidak ada yang benar. Iya. Artinya Tuhan Pak Lamsen Artinya- keturunan pesina begitu? Loh, dia adalah Tuhan, tapi dia melalui perempuan pezina itu. Artinya dia dilahirkan oleh perempuan berdosa, orang Jadi- berzina. Kakek nenek moyangnya berzina. Daud itu kan berzina. Dia keturunan Jadi, Daud. jadi ada darah pesina dalam diri Yesus. Tidak. Dia hanya numpang lewat saja di dalam rahimnya Maria. Numpang lewat. Gimana ceritanya?
Berdalih terus ini asumsi. Itu tidak bisa saya pelajari. Alkitab pun tidak mengajarkan. Dia datang dari surga, roh. Roh itu masuk ke dalam rahimnya. Pak Lamsen dulu pernah bilang Tuhan Pak Lamsen itu bisa menjadi babi, betulkah? Itu karena Bang itu Handi. adalah karya Tuhan kami. Bang Handi, Itu tidak bisa dijelaskan oleh siapapun. Tidak ada yang menjelaskan. Alkitab pun tidak menjelaskan. coba ditanya. Dulu dia katakan Tuhannya bisa menjadi tai, betul gak? Iya, itu ada juga tuh Pak Lamsen. Tuhan bisa menjadi apa saja, termasuk menjadi kodok, menjadi apa gitu. Gimana tuh Pak Lamsen? Iya, Tuhan kami itu bisa segala apapun dilakukan, bisa, tidak ada yang mustahil. Tapi tidak seperti Allah SWT melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Enggak, sekarang saya tanya Tuhanmu, kamu katakan waktu itu Tuhanmu bisa menjadi tai, betulkah? Apa manfaatnya? Enggak, saya tanya. Bulan dibelah. Waktu Apa itu manfaatnya Muhammad dikawinkan dengan bekas istri anak angkatnya? kenapa Apa manfaatnya? kesurupan? Ini berdasar Tidak. pernyataanmu sendiri Tuhan Tuan kami Lamsen. melakukan Kenapa hal-hal yang kesurupan? bermanfaat bagi manusia. Ini pernyataanmu sendiri loh yang mengatakan bahwa Tuhanmu bisa menjadi babi, betulkah itu? Kosong. Teman-teman Kristen penasaran loh Tuan Lamsen. Benar gak Tuhanmu, kamu katakan bisa menjadi babi? Si Grundal, saya tidak mau terima si Grundal, karena pembohong dia itu. Si Grundal, saya tidak mau. Dulu pernah kamu menyatakan dirimu, kau katakan bahwa Tuhanmu bisa menjadi EE. Masih berterima saya. Tapi kalau si Grundal, saya sudah tahu dia pembohong. Coba Bang Handi coba ditanyai. Mulai gila dia ini, mulai Tidak gila. perlu bagi kamu. Ayo Saya Bang sudah Handi tahu ditanya. nilaimu kok. Saya sudah tahu caramu. Si Grundal. Bang Handi coba ditanyai. Dulu pernah ada pernyataannya kok bahwa Tuhannya bisa menjadi EE. Benar nggak? Itu Pak Lamsen sendiri yang ngomong itu. Nah, masih diakui nggak atau sudah Saya mulai? bilang, segala apa bisa dilakukan oleh Tuhan kami itu. Tapi dia melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi manusia. Berarti benar. Kamu katakan Tuhanmu bisa menjadi EE. Bagi apapun bisa. Karena tidak mustahil bagi dia. Berarti benar bisa menjadi EE. Tidak salah. Loh, saya tidak mengatakan Tuhan pernah jadi EE. Tuhan Enggak, saya maksud melakukan saya hal-hal Tuhanmu bisa yang menjadi EE bermanfaat bagi katamu. manusia. Goblok kamu, Grundal. Katanya, Kenapa dia jadi EE kalau nggak ada manfaat? iya tapi bisa jadi EE Tuhanmu. Untuk apa? Gila kamu. Tapi bisa nggak jadi EE? Kamu bilang waktu itu bisa. Menghina, mengejek, fitnah. Lah, yang menghina siapa? Kamu sendiri yang mengatakan Tuhanmu bisa menjadi EE. Pertanyaanmu pertanyaan gila. Lah kan kamu pernah menyatakan itu. Siapa suruh gila? Kenapa kau katakan Tuhanmu bisa jadi EE? Saya menjawab, segala apapun bisa dilakukan oleh Tuhan kami. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Termasuk jadi EE. Dia di tempat. Termasuk jadi EE. Loh, segala sesuatu. Iya, termasuk jadi EE. Mau apa lagi kamu? Loh, segala sesuatu bisa dilakukan sama dia. Iya, termasuk menciptakan dirinya jadi EE gitu. Tidak, itu pertanyaan tidak dijawab itu. Si Grundal kamu. Lah kan kamu sendiri yang pernah ngomong, Tuhan kami bisa jadi babi. Hah, Tuhan kami bisa jadi EE. Itu kan ucapan kamu. Banyak pertanyaan seperti itu. Itu ucapanmu sendiri Tuan Lamsen, bukan pertanyaan. Kan kamu katakan Tuhanmu bisa menjadi apapun. Iya kan? Dan dengan lantangnya kau katakan Tuhan kami bisa jadi babi dan seterusnya. Kamu yang menghina Tuhanmu, bukan kami. Apa nggak terhina Pak Lamsen kalau Tuhan bisa menjadi apa saja? Udah malu dia itu. Bilang Pak. Udah malu, kasihan. Yang jelas gini ya. Semua yang kita bicarakan sore hari ini adalah pertama, belum cuma berbicara ada ayat dan ada bukti, semua dibaca begitu saja, tidak ditambah, tidak dikurangi. Justru Pak Victor lah pertama kali yang menyatakan bahwa pedang untuk mengiris kuping, mengiris bawang dulu. Padahal di ayat itu nggak ada bawang. Itu pertama. Kedua, Pak Lamsen dengan terakhir mengatakan untuk mengiris kuping. Jadi di sini ada dua perbedaan. Terus kemudian katanya cuman perumpamaan saja. Nah, karena memang Yesus itu hanya memiliki kerajaan fiktif. Kira-kira intinya begitu. Terus kemudian dibelokkan lagi bahwa Pak Lamsen mengakui Tuhan, mengutus Tuhan. Terus dia nggak tahu ada berapa Tuhan. Di Bible juga nggak pernah diterangkan ada berapa Tuhan. Diakui juga pemberontak. Terakhir, ya, Yesus juga masuk dalam terhitung pemberontak. Menurut Pak Lamsen kalau terhitung belum tentu ikut. Ya silakan saja netizen menilai kalau
udah terhitung berarti ya udah masuk dalam kategori pemberontak sesuai ayatnya tadi gitu. Itu sih kira-kira intinya. Yang lain Pak Lamsen bertanya tentang Al-Baqarah ayat 61 ya. Bang Juma udah menjelaskan dengan tuntas bagaimana Nabi Musa nanti setelah tidak ada. Jadi kedepannya nanti ada nabi yang terbunuh kan begitu ya. Masih ada Pak Lamsen ketawa kiki. Gimana masih mau lanjut Pak Lamsen? Ketawa saya lihat Islam ini semua. Ya. Jadi kembali ke topik Pak Lamsen, bagaimana sih kira-kira kalau Tuhan bisa apa saja? Saya kecapean, apalagi si Gerundal. Saya tidak mau lagi. Saya alhamdulillah ya. Kecapean, pingin menipu tapi nggak berhasil menipu. Tidak bisa jawab apa-apa. Pingin membodohi tanpa dalil, hanya berdalih. Kasihan. Selamat sore. Coba Bolehlah kamu katakan Pak seperti itu, Pak Lamsen, terserah kamu lah. tolong dicabut Terserah lagi ucapannya yang mengatakan Tuhan Anda bisa menjadi apapun. Kasihan itu. Kasihan Kristen yang Oke lah, lain. ya. Masa Terima kasih Tuhannya kamu Anda ya. katakan begitu, Gundal, Pak Lamsen? belajarlah kamu itu jangan. Enggak, saya cuma minta Anda mencabut pernyataan Anda sendiri yang mengatakan Tuhan Anda itu bisa menjadi babi, Tuhan Anda bisa menjadi ee. Tolong dicabut itu. Kasihan saudara-saudara kita Kristen yang lain. Karena tidak ada mustahil bagi Tuhan saya. Janganlah bilang kayak begitu. Cabut perkataan Anda yang mengatakan Tuhan Anda bisa menjadi babi, Tuhan Anda bisa menjadi ee. Gerundal ya. Ya, saya ya. Gerundal Tuhan ya. Lamsen, cabut Sorry ya, pernyataannya yang mengatakan Tuhannya bisa menjadi ee, Tuhannya bisa menjadi babi. Kasihan Kristen lain, Pak. Ya, tidak kasihan. Untuk apa kamu kasihan? Lah kasihan masa Tuhannya dibilang begitu, Pak Lamsen, Pak Lamsen. Masa Tuhan bisa dijadikan babi? Ya, Saya Pak opsi Lamsen. ya. Dicabut itu Pak Lamsen, cabut pernyataannya. Jadi jangan percaya kepada omongan si Gerundal itu ya. Ya, saya lagi percaya Pak kepada guru saya. Banyak ngomong tapi kosong semua. Ya. Cabut pernyataannya yang mengatakan Tuhannya Kristen bisa menjadi apapun, bisa menjadi babi, bisa menjadi ee. Cabut itu. Terserahlah, tapi saya Cabut itu Tuhan Lamsen, nggak enak itu didengar orang. Sandi dan semua teman-teman yang ada di sini, jangan percaya kepada omongan Gus Sandi. Gus Sandi Gerundal yang banyak ngomong tapi kosong. Ya, kalau Gus Sandi masih saya pegang omongannya. Emosi nih ya. Gus Sandi ini masih bisa. Bukan emosi, memang kenyataan dari setiap kamu saya lihat di dalam orang lain seperti itu. Saya bukan Gus Sandi, Anies Lebes, Pak Lamsen. Anies Salah Lebes. semua. Tidak bisa dilawan. Saya hanya minta Anda mencabut pernyataan Anda yang mengatakan Tuhannya Kristen itu menjadi babi, menjadi ee. Itu aja saya mohon. Cabut pernyataan Anda. Tolong cabut pernyataan Anda itu Tuhan Lamsen. Jangan Anda katakan bahwa Tuhannya orang Kristen bisa menjadi babi dan ee. Itu tidak bagus. Jadi begini Pak Lamsen, jadi menurut kami di sini tidak baik lah kalau Tuhan itu bisa Iya, tolong disuruh apa cabut saja itu. termasuk. Dan lebih baik dicabut, saya sarankan supaya teman-teman Kristen yang lain tidak tersinggung. Tapi kalau Pak Lamsen bertahan nanti ya silakan saja dipertanggungjawabkan. Kedua, kalau sekiranya bisa juga dicabut kalau Yesus itu adalah keturunan pesina dan lewat dari orang yang keturunan pesina begitu, dicabut juga supaya tercerahkan semua. Tapi kalau tetap Pak Lamsen berbicara begini, ya terserah Pak Lamsen kalau nanti diserang oleh teman-teman Kristen yang lain. Mudah-mudahan Pak Lamsen masih mendengarkan ini aja. Saya Muslim itu tidak setuju lah Tuhan siapapun di muka bumi kalau direndahkan ya nggak enak lah didengarkan kan begitu. Apalagi dikatakan tadi bisa menjadi kotoran kan gitu. Itu nista banget gitu. Kan Muslim nggak setuju. Siapapun teman Kristen kalau belum dapat kayak gitu kita luruskan bahwa yang namanya Tuhan ya Tuhan itu nggak bisa direndahkan dengan apapun gitu. Walaupun kemudian di dalam dialog ini ada canda tawa, itu karena semata-mata sebagai alat pengukur bahwa kita berdialog itu tujuannya mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Jadi ketika saya mengatakan bahwa ada ayat yang menyatakan Yesus itu mendudukkan dirinya sebagai pemberontak, dan katanya tertulis di dalam nas kitab yang Yesus ajarkan kepada Bani Israel. Kemudian dia mengatakan ia terhitung dalam orang-orang yang dikatakan sebagai pemberontak jadinya. Situ dikatakan ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sebab apa yang tertulis tentang aku itu sedang digenapi. Artinya bahwa orang awam
pun tahu yang dimaksud pemberontak adalah orang yang ingin melakukan sesuatu yang bertentangan dengan pemerintah. Nah, kalau sekarang itu kita sebut dengan teroris. Orang pemberontak itu teroris. Nah, kalaupun misalnya teman-teman Kristen tidak mengakui itu, ya, paling tidak kita memberikan informasi lebih awal bahwa di dalam kitabnya sendiri Yesus itu mengakui apa yang tertulis di dalam Lukas 22 ayat 37. Di mana sebelumnya Yesus memerintahkan muridnya untuk menjual pundi-pundi. Tujuannya kemudian untuk beli pedang. Nah, tentu pedang ini ya dilakukan untuk melakukan perlawanan. Jadi tujuan kita semata-mata untuk memberikan pemahaman ya pada teman-teman Kristen, khususnya kepada Tuan Lamsen yang tadi mencoba untuk mengulas Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 61. Jadi jelas sekali bahwa ketidaktahuan teman-teman Kristen terhadap Al-Quran itu terpampang, terwakili oleh Pak Lamsen Naibaho. Bagaimana kemudian ketika diarahkan ini adalah berbicara masa lampau, dia iakan. Berbicara mengenai masa yang akan datang, dia iakan. Kenapa? Karena tidak memahami kaidah Quran. Nah, terjemahan itu jujur. Terjemahan itu adalah translate dari apa yang tertuang kemudian di dalam bahasa Arabnya yang bisa diartikan ke dalam bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia itu tidak mampu untuk menyetarai bahasa yang ada di dalam Al-Quran. Nanti kemudian setelah kita telaah akar kata, kita telaah huruf per huruf, kita telaah kemudian nahwu sarafnya, barulah bisa tertuang benar-benar sesuai dengan apa yang menjadi kaidah pemahaman terhadap Al-Quran, termasuk tafsir Al-Quran. Nah, karena itulah kemudian para sahabat-sahabat sekalian, ketika Tuan Lamsen ini masuk dalam kelas kita, kemudian dia tidak naik kelas, yang disalahkan adalah gurunya, yang disalahkan adalah buku cetaknya, buku panduannya, kurikulumnya. Dia tidak pernah mau menyalahkan dirinya, padahal dia sadar bahwa dia tidak ngerti bahasa Quran, dia tidak paham kaidah-kaidah Al-Quran, tetapi dia selalu menyalah-nyalahkan Al-Quran. Nah, seperti yang saya katakan tadi, dia dalam kelas, teman-temannya naik kelas, dia tinggal kelas, kemudian yang dimaki, yang dicaci maki itu adalah guru dan juga adalah buku sekolah atau buku panduan. Dia tidak pernah mau bercermin kepada dirinya bahwa jangankan kalamullah, jangankan Quran, memahami tentang kitabnya sendiri saja susah, padahal itu sudah direvisi agar mudah mereka pahami, tapi nggak paham-paham juga. Seperti dalil yang tadi, dia bawa pedang, diartikan lagi bahwa itu pedang rohani. Dia larikan lagi bahwa bukan Yesus, tapi itu adalah pengajaran perumpamaan. Padahal Yesus itu sedang menceritakan tentang dirinya, di mana dia itu mengibaratkan dirinya sebagai raja. Kemudian orang Kristen juga mengimani Yesus itu adalah raja. Artinya bahwa dia menabrakkan sendiri dirinya dengan logika iman dan juga logika berpikirnya sendiri terhadap dalil-dalil yang ada di dalam kitabnya. Jadi pada intinya bahwa sajian kita dalam berdiskusi, kenapa banyak bercanda pada sore hari ini? Pertama, karena memang saya kangen terhadap Pak Lamsen Naibaho. Dia menghilang di grup WA, di grup mana saja dia tidak ada, di Facebook juga nggak ada, berbulan-bulan, kemudian tiba-tiba nongol di ZCC, makanya kita ajak bercanda. Tapi ternyata dia tidak merespon dengan candaan, tapi meresponnya dengan emosi. Karena kenapa? Setiap dalih yang dia umbar, kita tepis dengan dalil yang ada dalam kitabnya sendiri. Saya kira demikian para sahabat-sahabat sekalian. Saya pribadi mohon maaf ketika ada kata-kata yang berlebihan, ada kata-kata yang kurang berkenan, ada penyampaian tidak berkesesuaian dengan harapan para sahabat. Itu adalah bersumber dari pribadi saya yang memang masih status belajar ya. Kemudian ketika ada kata-kata yang benar-benar mengandung sebuah kebenaran, itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga Allah melimpahkan rahmat hidayah, umur panjang, rezeki yang melimpah dan halal, kemudian kesehatan, kebahagiaan dunia dan akhirat kepada sahabat yang telah bersedekah, telah berinfak, telah berdonasi, dan juga kepada sahabat-sahabat yang akan berdonasi demi kemaslahatan umat. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.